dari SMP Muhammadiyah 5 Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja pada materi teks prosedur di kelas 7. Berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya. Lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Alfi dipimpin berdoa. Siap Kak, berdoa mulai. Saya presentasi hari ini yang pertama Ahmad Setiawadi, M. Faid Bima Akmal, M. Faid Farudin, M. Ridho Effendi, M. Rifki Setiawan, M. Safik Saukir, Livia Titania Aureli, Nur Hidayah, Naila Nurfaruza, Fitri Oktami, Dilan Saputra, Zulfa Maizara, Ratna Pumatasari, M. Nazar, M. Fandi. Semuanya alhamdulillah hadir ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, jika kita ingin memberikan informasi kepada orang lain, tentunya kita akan memberikan informasi tersebut secara runtut, jelas dan mudah dipahami. Nah, di pembelajaran kita hari ini itu ada kaitannya dengan hal tersebut. Coba di antara kalian siapa di sini yang pernah membuat mie instan? Angkat tangan. Ya, Zulfa, apa yang pernah dibuat? Mie rebus. Bagaimana Zul langkah-langkah dalam membuat mie rebus? Minyak dipisahkan dulu, minyak direbus dengan air panas, kemudian bumbunya ditaruh di mangkok, setelah direbus agak matang, dicampurkan bumbunya dan bisa dimakan. Ya, tepuk tangan untuk Zulfa. Itu adalah langkah-langkah membuat mie instan. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran kita sebelumnya? Nah, pembelajaran kita sebelumnya membahas tentang apa? Struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, hal inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menulis teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Apa manfaatnya kita mempelajari atau membuat teks prosedur? Yaitu manfaatnya jika kita itu bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, maka hasil yang kita dapatkan akan memuaskan atau sesuai dengan keinginan kita. Ini pembentukan kelompok seperti kemarin ya, berarti sudah sesuai dengan kelompoknya. Saya bagikan RKPD terlebih dahulu. Nanti kalian bisa melihat tayangan video yang ditampilkan di depan. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Pedas yang membuat lidah bugar, rasa manis yang melesatkan saat ada di surga, aroma rempah-rempah yang menggetarkan selera, ribuan makanan dan minuman lezat menyebar di pulau-pulau antara dua samudera. Ya, inilah kita.
hanya di alam tapi juga pada manusia. Riwayat budaya, agama, politik, hingga bisa melakukan di masa silam peran besar di setiap cita rasa kuliner Nusantara. Ayo kita telusuri jejaknya. Sejumlah yang dicari suku, tak disangka tempat itu adalah timur Indonesia. Para penjelajah menuju Maluku dan Maluku Utara, tanah surga tumbuhnya rempah-rempah. Dari sanalah orang-orang kemudian berlayar ke Jawa. Para pedagang Arab menetap di pesisir utara, sedang selatan Jawa masih perang dengan Belanda. Tempat yang bertanah basah dihujani keringat warga yang menjalani tanam paksa. Bagi mereka di lembut hanya disisakan tebu dan gula. Lalu di utara Sumatera, tempat pedagang Cina seringkali bersinggah, ada satu tambang unik yang ratusan tahun untuk selera warga. Tak jauh dari sana, Aceh jadi pelabuhan Maluku dengan tanah dan pasir. Menjawab misteri di balik masakan-masakannya yang kayak gitu. Meskipun tak ada rempah yang tumbuh di tanahnya sendiri. Gerbang masuk Nusantara tak hanya di Maluku dan Aceh. Ada Sumatera Barat yang juga melahirkan jiwa-jiwa perantau. Dan karenanya butuh masakan yang bisa bertahan lama menahan perjalanan. Alih ke situ ada tempat singgah lain orang Spanyol yang bertulis dari Maluku, Sulawesi Utara. Tapi dari besarnya jalur niaga rempah itu pun ada daerah yang tidak tersentuh olehnya. Di pedalaman Kalimantan, tempat satu para penguasa alam, suku Dayak. Ribuan tahun tinggal di dalamnya, tak ada yang lebih mengenal hutan daripada mereka. Mereka pun memasak dengan bumbu-bumbu yang berbeda dari yang biasa. Nah, setelah kalian tadi melihat tayangan video atau potongan video tadi, video tadi menceritakan tentang apa toh? Makanan khas dari Indonesia. Nah, itu bisa kalian buat atau sebagai petunjuk dalam mengerjakan lembar kerja yang saya bagikan. Dari KPG kalian yang kalian kerjakan, dari kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, alhamdulillah kalian sudah bisa menyelesaikan KPG-nya. Setelah itu kalian bisa menampilkan hasil kalian di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dan akan menyampaikan teks prosedur. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ini adalah narasumber 1, Naila, narasumber 2, Mazhar, narasumber 3, Rido, dan penulis Faik. Narasumber pertama akan menyampaikan lembar kerja. Teks 1, teks prosedur membuat nasi goreng. Tujuan nasi goreng merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang bisa dibuat dengan mudah. Bahkan makanan khas Indonesia ini juga sudah beberapa kali masuk ke dalam jajaran makanan terlezat di dunia. Alat dan bahan. Berikut bahan-bahan dan contoh teks prosedur kompleks membuat nasi goreng di rumah. Bahan 500 kg nasi putih, 1 butir telur ayam, 1-2 SDM saus tomat, 3-4 SDM kecap manis. Bumbu 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, garam dapur secukupnya, 1 atau 2 segel terasi, 3-5 buah cabai merah,
Cara memasak. A. Pertama-tama haluskan semua bumbu yang sudah disiapkan. B. Lalu masukkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. C. Saat minyak sudah cukup panas, selanjutnya masukkan 1 butir telur. Ora-ari telurnya sampai matang. D. Kalau sudah matang, angkat dan dinginkan telur. E. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai tercium cukup harum. F. Selanjutnya tambahkan nasi putih dan aduk sampai semua rata. G. Setelah merata, tambahkan telur yang sudah diorak-arik tadi, saus tomat dan kecap manis, aduk dan masak hingga rata. Angkat dan siapkan nasi goreng. Saya ingin bertanya, mengapa kelompok kalian memilih membuat teks prosedur tentang memasak nasi goreng? Saya akan menjawab pertanyaan kelompok kedua. Karena nasi goreng merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang mudah untuk pembuatannya dan sering kita buat dalam sehari-hari di rumah. Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 kami menyampaikan hasil lembar kerja teks prosedur. Perkenalkan, nama saya Zulfa Maizara, dan di samping saya ada narasumber 1 yang bernama Fitri, yang kedua ada narasumber 2 yang bernama Fandi, dan narasumber 3 yang bernama Gilang, dan notulis yang bernama Adib. Lembar kerja akan dibacakan oleh narasumber 1 kepada Fitri. Waktu dan tempat kami persilakan. Kelompok kedua membuat kue berbasis kokos dan tujuan. Siapa yang tidak suka kue brownies? Kue ini adalah salah satu makanan yang digemari masyarakat. Namun kesulitan membuat kue ini juga tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Hal tersebut karena dalam membuatnya kita harus sengaja gagal untuk membuatnya tidak mengembang atau bantet, namun tetap memiliki tekstur yang wajar. Sebetulnya terdapat cara mudah untuk membuatnya, yakni dengan menggunakan adonan brownies instan yang bisa didapatkan di pasar atau minimarket terdekat. Kombinasikan juga dengan mengubah cara memasakkannya, yakni dengan cara mengukusnya dan dipanggang. Dengan demikian, brownies ini akan menjadi brownies anti gagal. Alat dan bahan olahan brownies instan: air, telur, mangkuk aluminium, dan kukusan. Langkah-langkah bagaimana cara membuatnya? Mudah saja, cukup ikuti tahapan-tahapan berikut ini. 1. Campurkan adonan instan brownies dengan air dan telur sesuai dengan takaran yang tercantum dalam kemasannya. 2. Tuangkan adonan brownies ke dalam mangkuk aluminium yang biasa digunakan untuk membuat kue mangkok. 3. Kukus brownies hingga matang. Tidak usah khawatir untuk mengukusnya terlalu lama, karena brownies tidak bisa hangus oleh uap, penegasan ulang atau penutup. Cukup mudah bukan untuk menyajikannya. Jangan bingung jika kamu bisa memiliki alat mengukus khusus, karena kita dapat memanfaatkan kemasan nasi atau untuk mengukusnya. Kita juga dapat menambahkan kepingan coklat atau keju parut agar brownies terasa lebih nikmat. Apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, di mana saja kita bisa mendapatkan atau membeli produk adonan brownies instan tersebut? Cara membuat yang tepat dikukus atau dipanggang? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Produk adonan brownies instan dapat kita peroleh di pasar, di minimarket, atau swalayan terdekat. Cara yang lebih tepat dalam pembuatan yaitu dengan cara dikukus agar lebih enak dan anti gagal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil lembar kerja. Perkenalkan, nama saya Ida sebagai moderator, dan ini ada teman saya Ratna sebagai narasumber 1, Amal sebagai narasumber 2, dan Syafiq sebagai narasumber 3, dan Rifki sebagai penulis. Hasil lembar kerja akan disampaikan oleh Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membuat rendang khas Indonesia. Tujuan: rendang adalah salah satu masakan khas Indonesia yang terbuat dari daging dan bumbu bahan dasar rempah-rempah. Selain itu
caranya. 12 butir bawang merah, 6 siung bawang putih, 100 kg cabai merah besar, 100 kg cabai merah keriting, 5 butir kemiri, 2 lengkuas, 3 kunyit bakar, 2 jahe bakar, 2 sendok garam, 1 sendok jintan sangrai, 1,5 ketumbar, 1,5 pala. Penyedap rasa secukupnya. Cara membuat potongan daging sapi tipis-tipis sesuai dengan selera Anda. Haluskan bumbu yang harus dihaluskan tadi. Haluskan santan di wajan. Setelah itu daun jeruk, kunyit, serai, asam, iris, bawang merah. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk rata. Masak santan berbumbu sambil sekali diaduk selama 20 menit. Setelah mulai tampak mengeluarkan minyak, masukkan potong dagingan. Masakkan dengan api sedang sampai santan mengering dan tepak berminyak serta daging mulai empuk. Berarti rendang sudah masak, angkat dan sajikan. Penutup, sajikan rendang dan nasi agar lebih terasa lengkap. Silahkan mencoba. Presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari ketiga kelompok sudah menyampaikan hasil lembar kerjanya di depan. Untuk selanjutnya kita simpulkan bersama-sama dari penampilan pertama, yaitu kelompok 1 tadi sudah bisa menyajikan hasil teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Terus kelompok 2 juga sudah bisa menyajikan sesuai struktur dan kaidah kebahasaannya. Untuk kelompok 3 tadi mungkin bisa lebih diperbaiki lagi walaupun struktur dan kebahasaannya sudah tepat. Silakan sekarang kumpulkan LKPD-nya masing-masing.